Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Diana dalam pembelajaran karya tulis ilmiah. Nanti kita akan belajar banyak di dalam karya tulis ini, jadi mohon disimak dengan baik. Lalu kita akan belajar di dalam karya tulis ilmiah ini. Yang pertama adalah pengertian karya ilmiah atau definisi karya ilmiah itu apa. Kemudian adalah ciri-ciri karya ilmiah supaya kita bisa membedakan dengan karya tulis yang lain. Lalu jenis-jenis karya ilmiah atau sering juga disebut dengan bentuk-bentuk karya ilmiah itu apa saja. Kemudian yang keempat adalah struktur karya ilmiah. Agar kita nanti bisa menyusun karya ilmiah, maka kita harus memahami strukturnya atau urutan dari karya ilmiah tersebut. Yang kelima adalah kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam karya ilmiah tersebut. Kita akan langsung belajar tentang pengertian karya ilmiah. Mungkin kalian pernah mendengarkan karya ilmiah atau pernah membuat karya ilmiah. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, menyajikan deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis dan logis, misalnya tentang tulisan ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, atau seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan. Nah, itu bisa Anda tulis dalam satu karya ilmiah. Sekarang kita akan melanjutkan kepada ciri-ciri karya ilmiah supaya kita bisa membedakan dengan ciri-ciri karya tulis yang lain. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis itu artinya adalah susunan teks teratur dengan pola yang baku. Jadi mulai dari awal penulisan, yaitu yang disebut dengan pembukaan sampai kepada akhir, dan sampai ditutup dengan lampiran-lampiran disusun dengan teratur. Yang kedua adalah logis. Logis artinya bisa diterima dengan akal sehat, karena didasari dengan pernyataan sebab akibat. Yang ketiga adalah objektif. Objektif itu sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada, karena didukung oleh data-data pendukung biasanya, dan tidak didasari hanya oleh pandangan pribadi penulisnya semata. Yang keempat adalah faktual. Faktual artinya adalah kebenaran di dalamnya didasarkan pada kenyataan sesungguhnya atau tidak merupakan hayalan atau imajinatif. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis karya ilmiah atau terkadang orang mengatakan adalah bentuk-bentuk karya ilmiah. Ada 3. Yang pertama adalah bentuk populer. Ciri-cirinya adalah A. Dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa yang sangat ringkas. 2. Ragam bahasanya populer atau santai. Yang ketiga adalah umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat di media massa. Kemudian karena populer ini kalimat-kalimatnya memang sangat sederhana, lancar dan tidak berupa sindiran, tetapi tidak juga berupa gurau, tetapi sangat bermakna. Yang kedua adalah bentuk semi formal. Bentuk semi formal ini biasanya adalah karya tulis yang memuat beberapa struktur tetapi tidak selengkap bentuk formal. Biasanya dalam bentuk semi formal ini hanya mengikuti kaidah bentuk bahasa formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Jadi di sini biasanya terdapat halaman judul, terdapat kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Ini biasanya contohnya adalah laporan biasa atau makalah yang sering kalian kerjakan di sekolah. Yang ketiga adalah bentuk formal. Nah, bentuk formal ini harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Karya formal ini biasanya contohnya adalah tesis, skripsi, atau disertasi. Sekarang kita akan membahas struktur karya ilmiah formal. Kita fokus pada formal saja karena biasanya kita akan ditugaskan oleh guru kita untuk membuat satu karya ilmiah yang formal atau yang resmi. Strukturnya adalah diawali dengan judul.
Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Judul ini biasanya ditulis dengan sangat singkat, lengkap, dan menarik. Yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang masalah. Kemudian di dalam pendahuluan juga terdapat perumusan masalah, tujuan penulisan karya ilmiah itu dibuat, lalu manfaat karya ilmiah. Yang ketiga adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga dengan kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kemudian adalah metodologi penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, tentu perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, dan pengolahan sampai dengan pelaporannya. Yang keempat adalah pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah, terkait dengan rumusan masalah, sampai kepada nanti kesimpulan dan saran. Yang keenam adalah simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah tersebut. Simpulan merupakan simpul masalah mulai dari pendahuluan dan seluruh karya tulis secara menyeluruh. Oleh karena itu perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur pendahuluan sampai kepada penutup. Lalu saran. Saran ini merupakan pertimbangan yang diberikan oleh para pembaca terhadap karya tulis yang kita buat. Yang keenam adalah daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu berupa buku, artikel, jurnal, maupun sumber-sumber lain dari internet. Lalu kita akan belajar kaidah kebahasaan. Biasanya kalau kita belajar teks bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang ada di dalam karya tulis ilmiah yang pertama adalah menggunakan kata ganti. Kata ganti ada 3, ada kata ganti persona, ada kata ganti penanya, ada kata ganti penunjuk. Yang kedua adalah menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif biasanya adalah kalimat yang predikatnya berawalan di. Yang ketiga adalah menggunakan ragam bahasa makna denotatif. Denotatif berarti makna yang sebenarnya. Ketika kita membuka kamus, semua kata yang tertera di dalam kamus itu adalah bermakna denotatif atau makna yang sebenarnya. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap sehat dan sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya.